Amin Bu, terima kasih. Ya. Terus sekarang Ya Bu, izin sharing juga Bu. Enggak. Ya, sejak pandemi ini memang kan ada rasionalisasi juga gitu Bu. Jadi memang beberapa juga rangkap jabatan gitu Bu. Jadi karena ada pengurangan gitu, jadi mau nggak mau kita akhirnya jadi merangkap juga. Ibu kerja di organisasi mana ini? Ini Bu, apa, penerbitan buku. Ya harus merangkap-rangkap berarti sekarang juga ya? Iya, betul. Jadi memang karena kondisi ekonomi juga, jadi kita juga nggak bisa nambah benefit juga gitu untuk karyawan itu. Paling nggak operasional jalan dulu gitu. Jadi istilahnya masih syukur alhamdulillah masih bisa kerja walaupun ya mau nggak mau kita ngerangkap-rangkap gitu ya. Ya betul Bu. Gitu. Kondisi juga nih. Oke, nuhun sharingannya. Ada lagi mungkin yang lain kakak-kakak? Saya boleh Bu? Oh, boleh banget. Iya, kebetulan saya di sekolah swasta, di sekolah dasar Bu. Kemarin tuh di Bandung, dari pandemi ini efeknya tuh berdampaknya yang terasa gitu, guru-guru itu kerjanya double ya Bu ya, karena harus daring, dan daring itu di anak SD itu nggak semua anak pegang gadget kan gitu. Ketika harus bekerja pun atau mengajar pun secara daring nggak bisa satu waktu, kita jadi ada sesi 1, sesi 2, karena ada yang nunggu orang tuanya pulang dari kerja gitu, ada yang gimana. Tapi dari pembayaran sekolahnya sendiri pun orang tua mintanya dikurangi karena ini pandemi gitu. Iya, padahal justru kerja guru malah double Bu. Jadi kan malahan ada yang sesi 2 itu sampai maghrib baru beres ngajar. Nah itu Bu, karena kita swasta juga sih, SD swasta kan, jadi ya memang mengandalkannya dari siswa gitu kan, keuangannya, nah gitu. Itu sih sharingnya. Terima kasih. Oh, 2 sesi itu berarti ada yang pagi sama ada yang sore ya? Nggak mulai ada yang sore sampai malam. Jadi nunggu orang tuanya pulang kerja itu. Jadi dari jam 5 sampai maghrib, atau ada yang sampai selesai isya baru bisa Zoom meeting anak-anaknya gitu. Itu kemarin sih kondisi daring di sini. Tapi enak juga ya menyesuaikan juga dengan kegiatan orang tuanya ya. Kalau di sekolah, kalau anak saya ya dari pagi aja itu terus gitu, terserah mau ibunya mau ada mau enggak. Nah sebetulnya kan gitu ya seharusnya, cuman karena kita biar anaknya mendapatkan juga pelajaran gitu Bu. Jadi menyesuaikan. Harus sabar ya, kalau udah kerja ini minta diskon lagi kan? Nah iya itu yang sedangkan kami dari pihak istilahnya ke gurunya juga kan dari pihak yayasan sendiri ke gurunya nggak apa ya tadi memberi dikurangi gitu ya, ke gurunya juga nggak tega juga gitu, kerjanya double udah gitu, bukan cuman kuota yang harus bertambah tapi juga kayak lembar kerja yang harus juga kita bikin sendiri gitu. Nah itu nih yang ya kebayang sih kerjaan administrasi kita, dosen guru kan gitu, belum nanti ngoreksi apa bikin soal lumayan pijit seperti itu ya. Itu ya double ya di masa pandemik tuh ada ini. Mungkin ada lagi yang mau sharing? Halo Bu, aku halo juga. Mau tanya sih lebih tepatnya kan kalau misalkan di startup itu biasanya memang double job itu sering banget ya, triple gitu ya. Emang kayaknya habitnya kayak gitu. Nah, apakah nantinya itu double job dan sebagainya kalau misalkannya dia udah grow itu akan ngebawa jadi habit atau culture dari perusahaan itu, atau yang baiknya tuh harusnya kayak gimana gitu Bu? Ya berkaitan dengan startup nanti pas grow akan tetap sama atau enggak, sebenarnya sih kalau kebiasaan itu akan jadi budaya ya. Cuman kalau tidak dimulai kalau misalkan selalu dibiasakan terus double tanpa adanya benefit yang seimbang, ya itu akan bisa menjadi budaya karena sudah terbiasa. Tapi sebaiknya sih memang perusahaan yang grow itu tadi ya, kayak tadi tuh yang sudah semakin ini nanti di setiap daerah atau di setiap unit punya istilahnya kepalanya masing-masing atau bagiannya masing-masing, sehingga
nggak akan tumpang tindih terus, tapi baiknya memang dari yang startup sampai ke perusahaan yang grow itu organisasinya akan menjadi lebih baik, lebih pisah-pisahnya. Kalau dulu kan biasanya tuh SDM tuh gabung sama keuangan, karena dari SDM kita pelaporan ke keuangan untuk payroll misalkan. Tapi semakin grow perusahaan tuh SDM dipisahkan dengan keuangan atau dipisahkan lagi dengan bagian misalkan fasilitas. Nah, memang baiknya dari yang startup mungkin karena terbatasnya biaya orang dan sebagainya memang banyak rangkap, tapi baiknya memang perusahaan yang grow itu ya semakin sesuai dengan fungsi dan bagiannya masing-masing. Bagusnya sih seperti itu. Tapi tidak bisa dipungkiri kalau memang tidak ada istilahnya agent of change-nya itu ya akan jadi budaya yang bukan jadi sengenana ya. Apa yang jadi terkesan tadi saya bilang, apakah jadi terkesannya ekonomis terus semakin gede tapi ya udahlah orang-orangnya segini aja ya, tapi nanti lama-lama kan juga akan demotivasi. Sharing Bu, izin sharing. Oke, teman-teman, nama saya Rian, tapi karena di sini ada Rian juga, mungkin bisa panggil saya dengan nama yang lain ya supaya nggak ketuker. Panggil saya Cencen aja ya, nama panggilan sayang saya Cencen. Oke, Kak Cencen. Ya. Oke, teman-teman, mau sharing sedikit tadi dari Mbak Fungki ya, yang ada dari perusahaan startup yang memang pekerjaannya masih double karena SDM-nya masih terbatas dan juga masih growth. Ini cerita aja. Saya bekerja di perusahaan digital telco, mungkin dulunya bukan digital telco tapi provider telekomunikasi lah. Saya di Telkomsel. Ini sharing saya dapat dari teman-teman yang lama gitu, bercerita bahwa kalau zaman dulu tuh waktu masih Telkomsel masih kecil tahun 97-98 itu pekerjaannya sama seperti Mbak Fungki itu. Orang-orang tuh double job yang kerja dari mulai jam 8 sampai jam 10 malam, jam 12 malam. Kalau perusahaan growth emang seperti itu, seperti menurut saya sih. Tapi sekarang ketika pekerjaannya sudah membesar gitu, organisasinya lama-lama juga tidak. Nah, terus ini saya sudah bekerja selama 15 tahun ini sudah mengalami perubahan-perubahan organisasi. Jadi 5 fungsi utama yang ada di proses manajemen SDM ini, planning, organisasi, staffing sampai kontrol ini sudah saya rasakan beberapa kali. Misalnya contohnya karena cakupannya Telkomsel itu di seluruh Indonesia, dulu untuk merebut pasar di sekarang yang memang sebenarnya bisa di remote dari kantor pusat, sekarang kita gendutnya atau besarnya itu di kantor pusat gitu. Sekarang di area ini pejabatnya hanya sedikit, organisasinya orangnya juga lebih sedikit. Dulu itu contohnya di Bontang, saya pernah ditempatkan di Bontang, itu orang keuangan itu ada 3, orang sales itu banyak. Nah, sekarang di Bontang itu orang keuangan itu sudah nggak ada lagi gitu. Benar juga yang Ibu sampaikan dulu HR itu disatukan dengan GA dulu, HRGA. Nah, sekarang ini karena sudah besar, HCM malah mempunyai direktur sendiri gitu, direktur HCM. Di mana bagus sih buat kita, buat karyawan. Jadi tidak ada posisi bargaining power-nya kuat gitu. Kalau dulu kan dicawe-cawe sama orang seller, sama orang keuangan gitu. Sekarang enggak. HCM sudah bagus karena punya direktur sendiri, sudah kuat lah gitu. Mungkin itu aja sharing dari saya, teman-teman. Oke, nuhun Kak Cencen. Sharing sedikit boleh Ibu? Boleh. Ini relate ya. Jadi kebetulan istri juga di startup Bu. Nah, gimana tuh? Istri di startup, jadi memang dari awal dia join di startup ini sebagai HR generalis. Jadi benar-benar semua dikerjakan mulai dari talent acquisition sampai dengan yang lain-lain lah. Nah, sebenarnya seiring berjalannya waktu sudah disampaikan juga, dia selama dia nanti growth nanti akan menambah dengan sendirinya